Halo semuanya, selamat datang di Dialga Channel ya. Dan kita akan belajar lagi. Dan aku akan bikin awal-awal itu openingnya akan bikin bahwa teman-teman yang baru datang ikut dulu. Maksudnya tonton dulu trailer di beranda ya. Di beranda, di awal-awal beranda itu kalau teman-teman lihat channelku. Ya itu. Tonton dulu trailer karena situ ada opsi-opsi yang teman-teman bisa lihat. Ada pelajaran, ya ada playlist ya. Ada ada channel lain. Dan juga aku mau kasih tahu juga ada podcast ya, ada podcast yang namanya Kamnau Podcast, walaupun cuma ada satu video untuk sekarang di tanggal ini, tanggal 24 Oktober 2023. Dan sebenarnya ya aku mau bikin pelajaran ini tanpa aku tahu mau ngajarin apa. Jadinya teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya, mau kalian mau tahu apa. Semoga aku bisa jawab semuanya. Semua tentang Alkitab. Jadi sekarang kita akan ngajarin teman-teman pelajaran yang ada di dalam otakku sendiri. Pastinya aku mau kasih tahu dulu bahwa ayat yang aku paling, maksudnya kitab yang paling aku suka ada di John. John. Iya. Dan untuk sekarang aku akan ngajarin John 6 ayat 47. Nah, untuk saat ini. Di sini dibilang bahwa siapapun ya pokoknya semua orang yang percaya kepada aku, Tuhan Yesus akunya, bukan aku Daryl, tapi akunya Tuhan Yesus, dia akan mendapatkan kehidupan kekal. Oke, oke, siap. Dan teman-teman tahu gak ayat ini? John 14:29. Oh, dia bilang bahwa aku akan mengasihi, ini Tuhan Yesus juga yang bilang, aku akan ngasih tahu sebelum itu terjadi. Tapi di saat itu terjadi, yang nanti itu terjadi saat itu terjadi kamu bisa percaya karena yang aku bilang benar kan, karena yang Tuhan Yesus bilang benar gitu. Dan artinya kita juga harus tahu Tuhan Yesus itu nubuatin apa supaya kita bisa percaya juga. Itu pentingnya kita belajar apa yang akan ada, dan kita bisa tahu yang akan ada itu dari yang sebelumnya, karena Pengkhotbah 1 ayat 9, ECC 19, Eklesiastes 19 ya. Tadi yang percaya bisa mendapatkan kehidupan kekal. Dan percaya itu bisa dapat kita kalau kita belajar pembuatan atau pelajaran yang, atau kita belajar yang Tuhan kasih tahu itu. Oke, mari kita lanjut lagi. John 6 ayat 48. Tadi 47. Dan dibilang bahwa aku adalah roti kehidupan. Maksudnya Yesus adalah roti kehidupan. Oke. Oke, kita lanjut. John 6 ayat 49 sampai 50. Nggak usah sampai 19 aja. Satu ayat aja. Dan kamu punya nenek moyang, kamu punya bapak-bapak itu kamu mereka itu telah dikasih mana. Mana itu bukan pertanyaannya mana. Di mana itu? Bukan itu ya, tapi mana ini makanan. Karena bapak bapak-bapak mereka pernah dikasih, atau mereka pernah makan mana. Masa mananya adalah minuman atau batu, kemudian itu dalam makanan. Dan mereka makan mana itu di dalam saat mereka di padang gurun, di wilderness, tempat yang panas itu, waktu mereka 40 hari itu loh, diputer-puterin. Saya bisa sebentar sampai sana, tapi mereka lama sekali itu. Dan
Dan kalian itu, nenek moyang kalian itu mati walaupun mereka ada makan mana. Oke. Mari kita lanjut. John 6 ayat John 6 ayat 50. Lalu ayat 50-nya, inilah roti yang telah datang dari surga, yang semua orang harusnya itu makan roti ini yang datang dari surga itu, dan mereka nggak akan makan oh, oke. Jadi roti ini yang datang dari surga ini itu bikin nggak mati, walaupun mana itu kan bukannya roti Feral yang datang dari surga. Iya, tapi mereka tetap mati ya. Iya, tapi ini ada roti yang lain lagi. Roti apa ini? Ya, makanya lihat dulu. Kita akan lihat di ayat 1-nya bahwa akulah roti kehidupan itu. Akunya ini Tuhan Yesus ya, bukan aku. Ingat aja terus itu. Aku di sini adalah Tuhan Yesus ya. Kalau aku bilang aku pas baca ini aku bilang aku, itu artinya Tuhan Yesus, oke? Ya, karena aku ini Daryl ini lagi baca tulisannya saat Tuhan Yesus bilang aku adalah roti kehidupan yang mana turun dari surga. Artinya tadi ada roti mana itu yang turun dari surga, tapi mereka mati. Dan habis itu ada roti juga, tapi sebenarnya ini adalah roti yang turun dari surga, yang kalau kau makan gak mati, yaitu adalah Tuhan Yesus sendiri. Itulah emang dimakan, terus Tuhan Yesus dimakan dong? Jangan pikir dulu itu, denger aja dulu. Dan siapapun yang manusia yang makan roti ini, berarti Tuhan Yesus yang dimakan. Iya. Dan mereka akan mendapatkan kehidupan kekal atau kehidupan forever, kehidupan yang selamanya. Dan roti ini akan memberikan, dan roti ini yang mana aku akan berikan itu adalah daging aku. Loh, berarti kita makan daging manusia, kanibal dong kita. Kok tadi mikirin itu? Ya enggak lah, lucu. Yang mana aku akan berikan kepada kamu, aku juga akan memberikan kepada kamu kehidupan dunia. Maksudnya bukan kehidupan selama di surga, tapi kehidupan dunia juga yang sekarang ini juga. Mungkin nggak selamanya. Oh iya. Tapi ini gimana ini? Ini kok makan dagingnya Tuhan Yesus? Maksudnya gimana? Kita emang Kristen disuruh makan daging orang? Ya sejauh ini. Oke. Makanya jangan baca sedikit-sedikit ya. Harus baca semuanya kalau mau tahu artinya. Oke. Kalau ada yang aneh. Jadi jangan langsung dari arti ini, loh, kok ini kayak ini artinya gitu. Jangan dulu. Karena nanti kan dijelasin juga apa sih maksudnya itu. Walaupun memang belajar Alkitab tuh sebenarnya caranya itu adalah kita ambil dikit. Tapi kan ini kita mau belajar ini konteksnya apa kan? Ya kan? Dia lagi jelasin apa nih, makanya kita baca aja. Dan sambil aku jelasin maksudnya apa. Lalu ayat lanjutnya di John 5. Nah, sekarang yang teman-teman bilang tadi adalah Yahudi. Jadi teman-teman yang tanya kayak gitu, itu dilambangin
atau bukan lambangin sih, diwakilkan oleh orang Yahudi ya. Bukan berarti teman-teman orang Yahudi, tapi orang Yahudi juga mikirnya literal, yaitu orang orang Yahudi bilang, gimana bisa manusia ngasih dagingnya sendiri untuk dimakan? Eh, iya ya, benar juga. Nah gitu. Habis itu ayat 53, gimana ya jawabannya Tuhan Yesus? Tentu saja pakai verily, verily. Baca gimana sih? Verily, verily. Ya pokoknya gitulah. Verily, 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 I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepada kamu. Kayak gitu ngomongnya misalnya. Tuhan Yesus sering kayak gitu kalau mau ngomong yang penting gitu. Yaitu siapapun yang makan daging dari anak manusia dan minum darahnya, dia nggak akan dapat kehidupan dalam dia. Daryl gimana sih ini, maksudnya disuruh makan terus malah nggak makan lagi, mana? Son Norman itu kan Tuhan Yesus toh. Waktu itu kamu pernah ngajarin Son Norman itu Tuhan Yesus toh, bener toh? Iya bener, apalagi hurufnya besar itu S-nya. Terus tadi disuruh makan dagingnya, sekarang nggak sih, nggak boleh. Iya, bingung ya. Makanya kita lanjut aja. Ini serunya belajar Alkitab. Malah suka aku pusing-pusing kayak gini. Emang aku waktu dulu memang suka puzzle. 54 itu, siapapun yang makan dagingku dan minum darahku akan mendapatkan kehidupan kekal, dan aku akan membangkitkannya di hari-hari terakhir. Aduh Daryl, tambah pusing aku. Tadi dibilang kalau makan dagingnya Tuhan Yesus nggak bisa dapat kehidupan kekal. Habis itu kok siapapun yang makan daging Tuhan Yesus bisa dapat kehidupan kekal? Ya, oke kita lanjut dulu ya. Tapi saya bilang bahwa saat makan daging ini dan minum darahnya bisa dapat kehidupan kekal, tapi dan juga akan dibangkitkan. Berarti dia akan mati juga. Berarti kalau mendapatkan kehidupan kekal belum tentu nggak mati. Oke. Jadi walaupun teman-teman sekarang misalnya punya mendapatkan kehidupan kekal, belum tentu teman-teman nggak akan mati. Seperti itu. Walaupun akan ada yang nggak mati juga. Karena daging aku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Aduh, mengerikan deh. Aku disuruh makan daging Tuhan sama ini. Ya udah, nggak usah banyak ngomong. Kita langsung aja supaya kita langsung mengerti. Ayat 6. Dia yang memakan dagingku dan minum darahku, dia akan ada di dalam aku dan aku ada di dalam dia. Oke. Berarti benar-benar dimakan ya. Karena roti kita makan kan pasti ada di dalam kita. Betul sekali. Tapi kok rotinya di dalam, tapi kok kita di dalam roti itu? Ya, karena ini maksudnya bukan roti. Tapi ini maksudnya Tuhan Yesus itu dengan kita itu sama. Kayak lihat papa, kayak lihat anak, lihat papa, itu kan. Lalu John 5:6, 5:7 maksudnya. Yang mana seperti Bapa yang hidup yang telah mengirim aku, dan aku yang hidup melalui Bapakku, itu pun juga kamu akan memakan aku, bahkan akan hidup dengan aku. Oke, kita mungkin ada teman-teman yang bingung dengan kata-kata ini. Mari aku translatein ke bahasa yang lebih enak didengar, gampang dimengerti, tapi lebih panjang. Seperti ini. Jadi Tuhan Yesus dia itu hidup
itu melalui Bapaknya yang ngirim dia itu. Jadi Tuhan Yesus ini bisa dibilang nggak bisa hidup tanpa Bapaknya. Mungkin dia nggak akan ada kalau nggak ada Bapaknya. Dan itu sama juga seperti kita, seperti orang yang makan Tuhan Yesus akan mendapatkan kehidupan kekal. Lalu sini bilang juga dia akan hidup dengan aku. Jadi saat kita makan, kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Jadi kita akan hidup selamanya dengan melalui Tuhan Yesus. Karena kita nggak bisa, karena kita memang nggak bisa hidup selamanya kalau nggak ada Tuhan Yesus. Kalau 58 kita lanjut aja. Dan inilah roti yang datang dari surga, yang yang apa? Yang nenek moyang kamu itu nggak makan, atau yang roti ini tuh nggak sama kayak yang nenek moyang kamu makan, yaitu mana yang akan mati itu. Tetapi siapapun yang makan roti ini akan hidup selamanya. Oke, sama lagi ya diulang Daryl. Ya, benar. Sekarang kita lihat lagi. Dan dia bilang perkataan tadi itu di sinagog, di kayak gereja gitu, walaupun bukan gereja, sinagog ya, sinagog gue gitu. Sebenarnya yang teman-teman ke tempat gedung itu, ke tempat rumah yang dibilang gereja itu namanya sinagog ya. Oke, karena gereja atau bait Allah adalah tubuh kita. Oke, yang mana sinagog itu ada di Kapernaum. Oke. Ya, aku nggak ada jawabannya dia. Kan kalau udah 60 itu udah mereka banyak keluar ya. Kalau udah selesai ya. Oke, coba kita lihat ya. 60. Kita masuk ke 60-nya. Dan banyak dari murid-murid itu yang mendengar perkataan dia dan bilang, aduh, ini sangat berat ini. Siapa yang bisa dengar kata-kata ini? Awalnya aku juga pusing denger ini. Tapi bisa dimengerti, bisa dimengerti, bisa dimengerti. Tapi murid-murid aja bilang kayak gitu ya. 61 bahwa dan Tuhan Yesus tahu bahwa mereka murmuring di situ. Mereka kayak ya kayak tadi tuh, aduh gimana nih, berat banget ini. Apa yang kamu akan lakukan? Yesus bilang, apa dan bagaimana dia bisa melihat anak manusia turun dari surga? Apa dan bagaimana? Apa dan jika kamu akan melihat anak manusia dari surga, turun dari surga, apa yang ya itu apa? Nah ini jawabannya Tuhan Yesus nih situ. Kita jangan bingung di situ harusnya. Masuk aja ke 63. Ayat kesukaanku, bukan ayat kesukaanku tapi maksudnya ayat yang sering kupakai. Itu bahwa spirit, roh itu dikasih kehidupan, tetapi daging nggak ada gunanya, atau daging Tuhan Yesus nggak ada gunanya. Tetapi firman yang aku katakan kepada kamu itu adalah roh dan kehidupan. Jadi jawabannya di mana Daryl? Ya ini, bahwa roh yang adalah firman Tuhan itu ada gunanya bikin hidup kamu.
Tapi dagingnya Tuhan Yesus gak ada gunanya. Itu yang gak ada gunanya. Dan ya jadi ya itu gak ada gunanya untuk makan daging itu kalau kamu nggak makan firman Tuhan itu, ya kan? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ntar aku cek dulu. Wow, udah 20 menit. Mengerikan. Gak apa-apa lah ya, teman-teman yang ada di sini. Kita lanjut aja langsung. Tapi siapapun yang nggak percaya, Yesus tahu dari awal siapa yang nggak akan percaya sama dia dan siapa yang akan istri apa ya? Yang itu loh pokoknya Yudas lakuin ke Tuhan Yesus, mengkhianati maksudnya, ya mengkhianati. Nah ya dia tahu kok Yudas akan itu dari awal, udah tahu dia manggil Yudas itu udah tahu ya, kalau dia akan itu. Lucu ya Tuhan Yesus ya yang di sini. Lu jangan ketawain dia sangat keren banget. Jadi memang karena memang kehendak Tuhan itu kayak gitu. Memang dia harus mati, ya udah mati. Ya, dia tinggi sini juga. Gitu. Keren banget. Oke, 2 ayat terakhir. Dan dia berkata, nggak ada manusia yang bisa datang ke aku kalau dia nggak telah dikirim kepadaku. Aduh bingung. Ada aja. Pokoknya kita langsung aja masuk ke ayat yang aku cari tadi, itu 66. Yaitu dari waktu banyak waktu murid-murid dan saat itu banyak murid-muridnya Tuhan Yesus pergi balik dan mereka jalan, nggak ada yang dengan mereka dan nggak ada yang dengan dia ini Tuhan Yesus. Setelah Tuhan Yesus bilang itu, banyak yang pergi karena sangat berat gitu. Semoga teman-teman yang nonton ini sampai akhir nggak ninggalin juga ya saat denger ini tentang ini. Mengerikan juga sih kalau ada begitu. Tapi aku tahu ada orang kok yang pasti nyari. Paling nggak ada 1 orang ya. 2 bagus lah. 5 bagus lah. 4 bagus lah. Kalau ada benar. Tapi paling nggak ada 1 lah ya. Ya udah gitu aja teman-teman. Udah 20 menitan dan teman-teman tahu penutupanku kayak gimana yang sering ikut. Tapi aku mau ingat teman-teman bahwa jujur itu bagus, penting. Tapi setelah itu teman-teman harus lanjutin jujurnya dan ngelakuin itu. Ya. Dan di menit ke-24 ini aku mau bilang 1 kata aja. Yang sebenarnya nggak buat apa-apa. Tapi aku kayak terlintas saja bahwa hidup kita bukan untuk memuji. Hidup kita itu bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji. Iya. Jadi hidup kita bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji. Ya, gitu. Jadi teman-teman lakuin apa? Lakuin ini. Atau ngelakuin semua yang aku itu semua bilang ada diligence, pengetahuan akan temperance itu semua. Tapi kalau teman-teman ngelakuin itu biar dipuji,
ya itu salah yang teman lakuin. Karena hidup kita bukan untuk dipuji, tapi untuk memuji Tuhan yang ada di sana. Kalau teman-teman mau, kita bisa ke sana sama-sama. Iya. Ya, itu bukan cuma buat teman-teman juga, ke aku juga. Kalau aku mau ke sana, ya kita bisa ke sana sama-sama. Kalau kalian nggak mau, aku nggak mau, kita nggak sama-sama. Kita tetap sama-sama di neraka. Tapi kalau aku mau, kalian nggak mau, kita kan nggak sama-sama. Iya, jadi kita bisa sama-sama, sama nggak sama-sama. Tapi kita bisa sama-sama di dua tempat yang baik sama tempat yang enggak. Tapi kalau kita nggak sama-sama juga bisa teman-teman yang ada di tempat baik, aku di tempat yang jahat. Bisa juga dibaliknya, teman-teman di tempat jahat, aku di tempat yang baik. Tapi itu yang jawab itu cuma masing-masing. Dan di menit ke-26 ini aku mau bilang, kalau ingat ada pertanyaan terlintas, tulis di kolom komentar. Semoga aku bisa jawab ya. Dan aku terima kasih teman-teman yang nonton video ini, yang nonton short, terima kasih dan nonton. Ke teman-teman suka sama kutipan-kutipan yang aku kasih setiap hari itu, ya karena kutipannya yang banyak, tapi itu sangat bagus. Ya itu adalah yang bilang adalah Ellen G. White ya, yang aku sering bilang itu nabi yang udah nggak ada tapi tulisannya masih ada. Teman-teman kalau nggak mau percaya sama tulisan itu pun nggak apa-apa, tapi aku percaya sama itu karena yang bilang itu adalah yang dia tuh tulisan itu juga bilang kalau saat ada dosa ada juru selamat. Sangat bagus kata-kata itu. Dan terima kasih semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya. Teman-teman tahu apa yang aku akan bilang, jadi langsung aja penutupan. Bye bye.